Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang hendak lakas dapat buahnya keimanan kepada Ar-Rahim ini, hendaknya dia mengamalkan dengan menyebut Ya Rahim 100 kali sehari. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah thalathah, zu sultanin muqsitun muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, wa afifun muta'affifun zu'iyalin, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu 3 kelompok. Pertama, orang yang punya kekuasaan. Bersikap adil dan suka berbuat kebaikan. Ini orang ini punya kekuasaan, baik kekuasaan yang besar seperti presiden misalnya, atau kekuasaan yang di bawahnya. Punya kekuasaan, tapi dia adil dalam melaksanakan apa-apa kewajiban tugas-tugasnya, adil dan suka berbuat kebaikan, muwaffaq. Yang kedua, ujar Nabi, penghuni surga itu warajulun rahim, orang yang rahim, penyayang, orang yang penyayang. Jadi rahim ini dipakaikan untuk orang yang penyayang. Jadi boleh selain Allah disebut rahim. Dan seseorang yang penyayang, yang lembut hatinya bagi keluarga dan muslim lainnya. Ini satu dalil bahwa rahim boleh dipakaikan kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, yang tidak mau minta-minta kepada orang lain, sedangkan dia punya tanggungan yang banyak. Ini dipuji oleh Allah. Yang diungkusi banyak, anak banyak diungkusi, tapi kadang mau minta-minta. Dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penghuni surga. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu tadi Ar-Rahim. Al-mu'min bismir rahim alla yad'a faqatan limuhtajin illa yasudduha biqadri taqatih wa la yatruku faqiran bi jiwarih wa baladih illa wa yaqumu bi ta'ahudihi wa dab'i faqrih imma bimalih aw jahih aw sa'yi fi haqqi bisyafa'ati la ghairi fa in ajaza an jami'i dzalik fa yu'inuhu bid-du'a wa idharil huzni bisababi hajati riqqatan 'alaihi wa atfa hatta ka'annahu musahimun lahu bi dhurrihi wa hajati. Nah, kita beriman bahwa Allah punya nama Ar-Rahim yang artinya sedemikian rupa tadi. Nah, kalau kita beriman kepada Allah yang bernama Ar-Rahim, keimanan kita itu akan membuahkan suatu akhlak. Suatu akhlak. Apa akhlak orang yang beriman kepada Ar-Rahim? Bahwa dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kesusahan orang yang berhajat, melainkan dia tutupi kesusahan itu dengan kadar kemampuannya. Orang yang beriman kepada Ar-Rahim ini, kadang kau melihat orang susah, lalu hendak membantunya. Baik kula, baik kada, baik jiran, baik patuh, baik kada. Ada orang kesusahan, lalu hendak membantunya. Nah, ini orang beriman kepada Ar-Rahim. Dan dia tidak membiarkan ada orang fakir di kampungnya, melainkan dia mengurusnya,
dan menolak fakirnya itu. Ini kada mau ada orang fakir di kampungnya itu ada. Melainkan dia berusaha untuk menghilangkan kefakiran orang itu. Baik dengan hartanya atau dengan pangkatnya. Nah, diulahnya kebijakan-kebijakannya berpangkat. Diulahnya kebijakan-kebijakan untuk menghilangkan kefakiran seseorang itu. Atau dia berjalan memberikan syafaat kepada orang lain. Nya bisi harta kada, bisi pangkat kada, ada kawannya susah, nya berjalan ke lain, tolong bang nah kawanku tuh nya kesusahan. Nah, ke orang lain. Jikalau dia tidak mampu demikian itu, maka dia menolongnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan, mudah-mudahan kawanku, jiranku yang fakir itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perilaku orang yang beriman kepada Ar-Rahim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumullah ta'ala, rawahu Tirmidzi. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahim, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penyayang ini dia disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innahu man la yarham la yurham, muttafaq alaih. Orang yang tidak penyayang, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan praktik riba, rentenir, nang membungaakan duit, ini jelas orang kada penyayang. Jelas kada orang penyayang. Orang dalam kesusahan, orang dalam kada berduit, hendak berhutang. Berapa berhutang? 1 juta. Hakun mau hutangi, cuma kena tahan 2 juta bayarnya. Nambah sakit orang. Menambah sakit orang. Orang yang melakukan riba, orang yang membungakan duit, itu bukan rahim. Bukan penyayang. Dan orang seperti ini kada disayang oleh Allah. Kada disayang oleh Allah. Sangat banyak Allah dalam Al-Quran beberapa ayat dan sabda Nabi yang mencela, mengancam orang yang rentenir itu. Kenapa? Karena dia kada penyayang. Kada penyayang. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang penyayang itu disayang oleh Allah. Maka bila Allah tuh sayang, bila Allah sayang lawan seseorang, kalau orang ini kafir bisa diberi Allah hidayah untuk Islam. Kalau orang ini fasik bisa Allah beri taufik untuk tobat kepada Allah. Kalau Allah sayang. Nah, kalau Allah itu kada sayang, orang yang baik pun bisa menjadi orang jahat. Orang yang ahli ibadah pun karena dia kada sayang bisa dijadikan Allah orang yang ahli maksiat. Rasulullah SAW bersabda, Bainama qalbun yatifu biraqiyatin wa qad kada yaqtuluhu al-atas izra'athu bagiyun min baghaya bani Israel panaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi, muttafaq alaih. Rasulullah menyatakan ada anjing berputar-putar di sebuah sumur, dan anjing ini hampir mati karena kehausan.
tiba-tiba dilihat oleh seorang pelacur dari Bani Israel. Nah, si pelacur ini melihat anjing ini kehausan dan sudah hampir mati. Pelacur ini melepaskan sepatunya. Dia ambil air dalam sumur. Dia beri minum anjing tadi karena dia sayang. Ada sifat sayangnya, kasihannya. Faghufira laha bihi, diampuni Allah si pelacur ini karena perbuatannya yang demikian itu. Diampuni Allah. Nah, karena apa? Karena kasih sayangnya kepada satu makhluk Allah yang bernama anjing tadi. Nah, jadi Allah beri dia hidayah, Allah beri dia tobat sehingga diampuni Allah dosa-dosanya. Ini satu bukti bahwa orang yang penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khasasil ard. Rawahul Bukhari. Ada seorang perempuan muslimah, ujar pensyarah hadis, perempuan ini muslimah, perempuan muslim. Dia masuk neraka. Hanya karena seekor kucing yang dia ikat, yang dia pasung, tidak diberi makan. Dan tidak pula dia melepaskannya memakan rumput-rumput bumi. Nah, ini seorang muslimah. Kucing ini rupanya nakal kan di rumah itu, kalau ditahu juga wallahu alam. Sarik si bini-bini ini, dikurungnya, diikatnya, diberi makaninya kada, dilapasnya kada, mati kucingnya. Nah, si perempuan ini dakhal nar, masuk neraka. Kenapa? Karena kada ada rasa sayang. Ini kucing, ini makhluk Allah kelaparan, kada diberi makan, dipasung, kada penyayang. Nah, orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak disayang oleh Allah akan masuk neraka, sudah pasti. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah, yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah disebutkan Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf, Yakub, abahnya Nabi Yusuf, diberi Allah musibah kehilangan anak yang dicintainya. Nabi Yusuf kehilangan, berapa tahun kehilangan, kada tahu beritanya. Kenapa? Sebab Allah beri musibah itu. Di dalam kitab itu disebutkan karena Nabi Yakub ini suatu hari menyembelih anak sapi di hadapan mamanya. Sapi ini beranak nih, ada anaknya. Anaknya tuh disembelih, mamanya pilih-pilih melihat anaknya disembelih itu, kada kasihan. Nah, Nabi Yakub diberi Allah cobaan, diberi Allah ujian, bahwa anaknya Yusuf dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sifat kasih sayang ini wajib ada dalam diri kita terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mewujudkan kasih sayang itu perlu pelajaran. Karena antara A dengan B sama-sama kita sayang, tapi mungkin beda cara mengasihi sayangnya. Dengan orang kafir kita sayang, tapi bagaimana sayangnya kita kepada orang kafir itu?
kita ajak mereka masuk Islam. Kita doakan mereka supaya dapat hidayah kepada Allah. Itu cara kita mewujudkan sayang kita kepada orang-orang kafir itu. Segala makhluk Allah itu wajib kita kasih sayang kepada mereka dengan cara yang sesuai, dengan cara yang diajarkan oleh agama kita, seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sayangnya kepada orang kafir itu sehingga mendoakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Nah, sayangnya kepada orang Islam lain lagi dengan sayangnya kepada orang kafir. Tapi sayang juga, sayangnya kepada binatang lain lagi dengan sayangnya dengan manusia. Sayangnya kepada pohon lain lagi sayangnya dengan binatang. Nah, semua dikasih sayang, disayangi dengan cara yang berbeda-beda sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang hendak lakas dapat buahnya keimanan kepada Ar-Rahim ini, hendaknya dia mengamalkan dengan menyebut Ya Rahim 100 kali sehari. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. 100 kali setiap hari kita akan diberikan Allah sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.